itu bocor dari talannya. Jadi kalau hujan saya benar-benar nangis nih, bocor lah. Apa yang bikin bapak sedih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Ini saya mau bikin video tentang Baim yang ke-22 insya Allah, dari rencana 100 YouTube 100 video tentang Baim yang akan insya Allah akan kita upload ya. Kali ini saya ngamati ada 3 video. Pertama itu ya semuanya nggak direncanakan, pokoknya Allah yang tunjukkan video yang ada saya klik. Pertama video tukang bajai yang nganter dua ibu-ibu, mungkin ibu dengan anaknya, yang katanya sudah menghabiskan dana ongkos 2 juta untuk hanya ke rumah Baim dan terakhir pakai bajai, dan bajainya ngutang sekitar hampir 900.000 gitu berapa. Yang kemudian Baim itu memberikan uang ke tukang bajai yang sudah menolong, dan kemudian ibu itu tiba-tiba histeris ya, karena harapan dia untuk ditolong Baim setelah bersusah payah ke rumah Baim itu tampaknya dia kehilangan harapan dan histeris. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tukang roti ya. Ini yang ada saya klik ya, tukang roti baru sehari yang lalu yang nonton 99.000. Tukang roti itu kemudian roti yang baru keluar, gerobak roti kemudian dijual, ditolong sama Baim, dijual 2.000. Ya cepat habis, roti tawar 2.000 ya kan. Akhirnya singkat cerita abangnya hanya nunggu dan gerobaknya pecah karena mungkin rebutan ya. Dan singkat cerita rupanya tukang gerobak roti itu namanya Pak Soleh, dan dia begitu tertekan hidupnya karena rumahnya bocor ya, serba kekurangan. Tapi waktu ditanya perlu berapa dia nggak bisa jawab. Itulah kelompok orang yang al-mahrum ya dalam Quran itu, yang tidak lekas menampakkan kesusahannya. Beda dengan as-sa'il seperti ibu tadi yang diantar sama tukang yang video pertama, tukang Masya Allah, suka lupa, udah umur 61 jadi banyak dosa, gampang lupa. Bajai, dan dia memperlihatkan kesusahannya ingin ditolong segera dengan Baim, dan dia mendapati kenyataan Baim tidak suka dengan orang-orang yang as-sa'il ya. As-sa'il itu orang yang memperlihatkan kesusahannya dan betul-betul meminta pertolongan. Tapi kalau orang yang al-mahrum dalam Quran, kita tidak tahu karena dia menjaga harga dirinya. Kita tidak tahu kalau orang itu ternyata susah, tapi dia menjaga ya muruahnya supaya kesusahan itu tidak diketahui orang lain karena dia menjaga harga dirinya. Itulah yang terpuji, yaitu al-mahrum. Nah, terus yang ketiga itu video tentang Pak Soleh itu tentang roti, terus tentang apa ya? Yaitu dulu ya. Jadi saya ingat di Quran itu ada as-sa'il dan al-mahrum itu dibahas ya. Itu di surat kalau nggak salah Az-Zariyat ayatnya. Saya tadi cari pakai al-mu'jam ini ya, cara mencari ayat Quran dengan cepat. Al-mu'jam karangan Muhammad, al-mu'jam al-mufaris al-fadil Quran al-karim karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di sini ketemu saya pakai al-mu'jam surat Az-Zariyat ya. Mahrum al-mahrum fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Az-Zariyat surat ke-51 ayatnya 19. Kita baca ya untuk menjelaskan siapa Baim sebenarnya. Poin yang pertama, Baim akan menolong orang yang al-mahrum, yang menjaga harga dirinya, tidak mudah meminta-minta. Dan Baim punya semacam radar karena sudah terlatih dengan jam terbang yang tinggi, berhadapan dengan orang-orang yang macam-macam ragamnya itu. Dia tahu ini orang yang betul susah dan
tidak mau meminta-minta, dia justru tolong. Orang yang langsung meminta-minta seperti video yang tukang ojek yang sudah 3 hari itu, dan pagi-pagi hari ketiga tidak narik, hanya ingin ketemu Pak Bayu, ingin minta ditolong karena dia terlibat hutang kesana kemari termasuk pinjaman online sampai 3,5 juta, itu ternyata tidak tidak diberi pertolongan sama sekali oleh Pak Im untuk orang-orang yang asail, orang yang meminta-minta dan memperlihatkan kesusahannya. Kata Pak Im, kalau punya hutang juga harus tahu cara bayar hutangnya dan berapa kemampuan bayarnya, dan orang itu akhirnya terbungkam, ya tidak bisa menjawab pertanyaan atau masalahnya sendiri, dan dia pergi. Pak Im pun pergi ke tempat pekerjaan dengan mobil yang bergambar Tiger Wong. Jadi izinkan saya baca ya surat Al-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa ya, innal muttaqina, sungguhnya orang yang bertakwa itu berada fi jannat, di dalam surga, wa 'uyun, dan mata air ya. Jadi balasannya surga dan mata air ya. Kemudian akhirina ma atahum rabbuhum, dia mengambil apa yang sudah disediakan oleh Rabb mereka di surga itu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, tapi orang yang bertakwa yang mendapat surga dan kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga tadi, itu dijelaskan di surat Al-Zariyat ayat 19 itu, khususnya ayat berapa ini, ayat ke-16 ya. Itu mereka sebelumnya kanu qabla dzalika muhsin, mereka orang-orang yang muhsinin, orang yang sangat baik ya, baik perilakunya, baik segala macamnya, muhsinin ya. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun, dan dia punya kebiasaan yang indah dalam relasinya dengan kontak-kontak hubungan-hubungan dengan Allah, yaitu dia sangat sedikit ya tidur di waktu malam untuk melakukan sholat tahajud ya. Di sini dikatakan kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Cirinya orang bertakwa yang mendapatkan surga tadi itu di dunia dikenal sebagai orang yang baik ya, dan kemudian sangat sedikit tidur di waktu malam, dan di tengah keheningan malam itu dia sujud ruku untuk Robnya. Dan tentu orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam itu dia akan tidur sebagaimana sunnah Rasulullah, tidur sebelum Isya, setelah Isya sehingga bisa tidur di tengah malam. Dan kemudian yang terakhir, wabil asharihum yastaghfirun, di ujung malam, di waktu sahur ashar, mereka itu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah selalu meminta ampun di ujung malam menjelang subuh. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan sikap mereka terhadap harta mereka itu apa? Ada hak untuk as-sa'il, untuk yang minta-minta, ada haknya harta mereka, dan juga untuk wal mahrum ya. Yaitu sekedar ya, ayat ini mungkin bisa menjelaskan sifat dari mulianya hati Pak Im yang bisa membedakan mana yang orang yang mudah menempatkan kesusahannya dan kemudian banjir air mata untuk ditolong dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat sendiri, dan berbeda dengan Pak Soleh tukang roti itu. Waktu ditanya berapa kebutuhannya, dia bilang nggak tahu. Dan karena dia ngomong nggak tahu, karena dia menjaga harga dirinya, nggak enak untuk menceritakan kesusahannya kepada orang yang baru dikenalnya, yaitu Muhammad Ibrahim atau Pak Im. Justru pada orang-orang yang al-mahrum, yang menjaga harga dirinya, yang kita seolah-olah menganggap orang yang al-mahrum itu orang yang nggak punya masalah, padahal dia orang yang susah, tapi dia menutupi kesusahannya untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang mukmin. Itulah sikap yang terpuji. Dan pada orang-orang kelompok sosial yang al-mahrum itulah tampaknya radar kejiwaan dari Pak Imbong itu sudah mampu menangkap orang yang sa'il,
yang suka meminta-minta dan menceritakan keluh kesahnya ke utara, ke selatan, timur dan barat, dan dia bisa membedakan as-sa'il, orang yang meminta-minta, dan al-mahrum, orang yang menjaga harga dirinya sebagai seorang mukmin. Dan itu yang disarankan oleh Al-Quran kita, yaitu supaya kita masuk golongan al-mahrum meskipun kita pahit, sedang mengalami kepahitan dan keperihan di dalam kehidupan, tapi orang tidak tahu bahwa kita pahit dan mengalami keterjepitan, sedang diuji oleh Allah, tapi Allah tahu siapa yang terpuji, yaitu al-mahrum, orang yang selalu menjaga harga dirinya karena keimanannya itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor tertua. Yes, kantor tertua ini. Gak ada sedunia. Lagi pancas saya, Pak. Pakai yes. Maksudnya apa yes? Lagi, Pak? Pak Hasan, lagi? Yes. Insyaallah. Oke, Pak. Yes. Oke. Jangan grogi. Hari ke-102 pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Jalali di atas tanah wakaf 120 meter dari Haji Parama Arta, Kampung Tajur, RT 02, maaf RT 06, RT 04, Desa Pamekar Sari, Kecamatan Parung. Ini bikin lubang baru berapa? 1, 2, 3, Pak. 3. Iya. Tengahnya belum? 4. Iya. 4 berikut pojok. Ini jalan ada 3 meter lebih, Pak ya? Lebih. Kita buka untuk jalan akses masuk bagi pemilik tanah, 2 bidang tanah yang di dalam. Kalau kita tutup tentu mereka mengalami kesulitan, dan kita buka. Siapa yang memudahkan urusan hambanya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat.